Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsihi wa midada kalimatihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ikhwafillah sahabatku fillah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha." Sungguh sukses orang yang selalu mensucikan hatinya. Sungguh rugi orang yang selalu mengotori hatinya. Kita semua ingin hati ini bersih. Karena kata Imam Al-Ghazali, hati itu ibarat raja. Seluruh pasukannya bagaimana hatinya. Anggota tubuh kita, mata, mulut, tangan, kaki, telinga itu bagaimana hati. Kalau hati memberitakan kebaikan, maka seluruh anggota tubuh ini akan melakukan kebaikan. Tapi jika hati ini ingin melakukan kemaksiatan, keburukan, maka seluruh anggota tubuh ini melakukan kemaksiatan, keburukan. Karena itu pentingnya kita menjaga hati agar selalu bersih. Lalu pertanyaannya, bagaimana caranya agar hati kita bersih? Pertama, cara agar hati kita bersih yaitu dengan kita melakukan yang disebut dengan mujahadah dalam ibadah. Sungguh-sungguh dalam melaksanakan perintah Allah. Jangan asal jadi, jangan sekedarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ankabut 69, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka Allah akan berikan hidayah petunjuknya. Kesungguhan dalam ibadah, kesungguhan dalam menjalankan sholat, kesungguhan dalam menjalankan puasa, kesungguhan dalam berzikir, dalam berdoa, dalam beribadah yang lainnya. Kesungguhan itu melahirkan hati yang bersih. Inna likulli ibadatin minal ibadati shahihah asarun. Setiap ibadah yang dilakukan dengan sungguh-sungguh maka mempunyai pengaruh yang sangat dahsyat, pengaruh dalam kesehariannya. Salat yang dilakukan sungguh-sungguh mampu tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Puasa yang bukan hanya sekedar makan minum, tapi seluruh anggota tubuh ini berpuasa, mampu menjadi la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Zakat yang dikeluarkan dengan sungguh-sungguh, maksudnya adalah hartanya dari yang halal, hatinya ikhlas dalam memberinya dan diberikan kepada yang berhak menerimanya, maka melahirkan hati yang bersih, harta yang bersih. Karena zakat itu artinya bersih, suci, menjadi pribadi yang dermawan. Haji yang dilaksanakan dengan kesungguhan manasiknya, maka Allah akan berikan pribadi yang mabrur, yang disebut dengan haji mabrur. Hajatku kebaikan, perbaikan. Hajatku ingin melakukan kebaikan dalam perbaikan. Dan itulah diberikan oleh Allah kepada orang yang sungguh-sungguh dalam ibadah. Seringkali di antara kita ketika ibadah ini asal jadi, sekedarnya, yang penting gugur kewajiban. Yang apa yang menyebabkan akhirnya STMJ, sholatnya tekun, maksiatnya jalan terus. Dia puasa tapi gibah, tapi bohong. Dia zakat tapi juga dia rentenir, dimakan juga. Ya riba. Dia haji tapi korupsi. Nah, ini bisa, kenapa enggak nyambung antara perintah dengan larangan Allah? Karena jawabannya sederhana. Ibadahnya dilakukan dengan sekedarnya. Ibadah dikerjakan asal jadi, yang penting gugur kewajiban. Karena itulah Ramadan adalah bulan yang tepat kita memperbaiki ibadah kita agar hati ini menjadi bersih, agar hati ini menjadi bening. Lakukan dengan kesungguhan. Sholat kalau sungguh-sungguh, apa bukti kesungguhannya? Pertama, dilaksanakan di awal waktu. Khairul a'mal as-salatu ala waqtiha. Yang kedua, berjamaah. Salatul jamaah afdal min salati bi sab'i wa isrina darajah. Yang ketiga, masjid musalla. Ini rumah Allah, Baitullah. Ini Baitul Malak, ini rumah malaikat. Baitul Muttaqin, ini rumah hamba Allah yang bertakwa. Inilah pusat keberkahan di dunia ini, ada di masjid, ada di musalla. Salat berjamaah di musalla, di masjid. Maka itu di antara cara bukti bahwa kita sungguh-sungguh. Lalu apa lagi? Khusyuk. Jangan sekedarnya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh sukses orang yang beriman yang salatnya khusyuk. Salatnya jangan asal jadi.
Bahkan kalau salat asal jadi sekedarnya Allah menyatakan dalam surah Al-Maun sangat jelas, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, fawailul lil musallin allazina hum an salatihim sahun allazina hum yura'un wa yamna'unal maun. Celaka orang yang sholat, neraka well untuk orang yang sholat, yaitu sholatnya asal jadi, yang pentingkan sholat hanya asal gugur kewajiban. Sholatnya ria, ingin dilihat orang lain, bukan karena Allah, ingin dilihat oleh orang tua, oleh mertua, oleh suami, oleh istri, oleh anak, oleh guru, oleh teman, oleh tetangga. Jadi bukan karena Allah. Dan sholatnya yamna'unal ma'un, dia sholat rajin tapi dia bakhil, pelit, dia tidak peduli dengan kehidupan tetangganya, fuqara, masakin, anak-anak yatim. Nauzubillah min dzalik. Karena itu yuk kita perbaiki sholat kita, khusyuk, sungguh-sungguh berjamaah di masjid, maka akan melahirkan hati yang bersih. Sungguh-sungguh dalam ibadah, kesungguhan, keseriusan, jangan asal jadi. Inilah cara setan menggoda kita agar kita melakukan ibadah asal gugur kewajiban, melakukan perintah Allah sekedarnya, melakukan perintah Allah asal-asalan. Ada yang sholatnya sangat cepat, gerakan yang gak jelas. Bahkan ada yang melaksanakan sholat 23 rakaat tarawih dengan witir hanya 7 menit selesai. Seperti apa sholatnya, gerakannya tidak tumanina, asal-asalan, ruku sujud yang gak jelas, bacaannya, makharijul hurufnya, tajwidnya juga tidak jelas. Ini yang sholatnya dikatakan sahun, lalai. Nauzubillahi min dzalik. Ikhwah fillah, sahabatku, yuk kita perbaiki, karena sangat berhubungan erat antara kesungguhan ibadah dengan hati yang bersih. Kalau kita sungguh-sungguh ibadah, kita laksanakan dengan keseriusan, maka melahirkan hati yang bersih, seperti yang diungkapkan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mal dalam kitab tafsir Jalalainnya. Mudah-mudahan Allah selalu membersihkan hati kita dengan kesungguhan ibadah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.